Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Muzaki, kelas PPL 2A dengan PM 19.07.035. Kali ini saya akan menjelaskan video tentang tugas praktikum instrumentasi dan pengukuran. Untuk alat praktikum instrumentasi dan compression testing machine. Compression testing machine adalah alat pengujian untuk mengetahui kekuatan bahan yang dipakai dalam konstruksi jalan dan jembatan. Fungsi dari alat ini adalah untuk menguji kekuatan bahan seperti semen, beton, batu bata dari berbagai bahan, berbagai komponen metal, dan lain-lain. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan bahan yang dipakai dalam konstruksi jalan dan jembatan. Metode alat compression testing machine yaitu menggunakan metode kompresi atau penekanan bahan yang akan diuji dengan cara bahan akan diambil sampelnya, lalu sampel tersebut dikompresi atau ditekan sampai sampel tersebut retak. Maka dari penekanan ini akan diketahui berapa hasil kekuatan bahan yang didapatkan. Cara kerjanya: pertama, letakkan material atau objek yang akan diuji pada mesin uji. Material biasanya berupa besi, batu, beton, bata, dan baja maupun sampel dari bangunan yang akan diuji. Kedua, atur mesin compression testing machine dan memilih kategori objek yang akan diuji pada mesin uji. Masukkan besaran objek yang akan diuji. Ketiga, sebelum pengujian dilakukan, atur kembali meja pengujian tempat objek diletakkan, lalu tekan start pada alat uji. Yang keempat, setelah pengujian dimulai, penekanan pada objek akan dilakukan oleh mesin. Lalu hasil dari beban yang ditekan akan muncul pada layar pengujian. Apabila objek sudah mengalami kerusakan atau retakan, pengujian dapat dihentikan. Yang terakhir, setelah pengujian telah dilakukan, hasil dari seluruh analisa yang dilakukan oleh mesin uji ditampilkan pada layar di antara batas maksimal berat yang dapat ditahan oleh beban stres pada material yang diketahui. Untuk spesifikasinya, ini yang dari atas itu ada pembatas atas. Yang kedua ini tuh untuk mesin penekanannya. Yang ketiga, yang di area ini tuh adalah ruang untuk alat atau objek yang akan diujikan. Dan yang ketiga ini itu adalah landasan tempat untuk menaruh objek. Untuk ini lab indikator ini tuh penanda kalau keterangan beratnya ada di sini, keterangan beratnya. Terus kalau ini itu untuk mengukur kecepatan alat ini. Yaitu ada pyrolysis oven. Pyrolysis oven adalah salah satu jenis oven yang merupakan perbaikan versi dari oven standar atau burnout. Di alat pyrolysis oven ini yaitu memiliki fungsi yang sama seperti oven standar burnout, tetapi oven ini memiliki tingkat kontrol yang lebih baik dan juga mampu menguraikan bahan pengikat dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan oven standar atau burnout. Metode alat pyrolysis oven. Alat ini menggunakan metode pyrolysis, yaitu dekomposisi bahan kimia organik melalui proses pemanasan tanpa atau sedikit oksigen atau reagen lainnya, di mana material mentah akan mengalami pemecahan struktur kimia menjadi fase gas. Cara kerja pyrolysis oven yaitu yang pertama itu hubungan pyrolysis oven dengan sumber listrik. Kedua, masukkan alat yang akan dikeringkan dan atur dengan rapi lalu tutup pintu dengan rapat. 3. Hidupkan alat dengan menekan tombol on dan lampu pilot akan menyala merah atau kuning. Dan yang terakhir, atur temperatur suhu dan waktu yang diinginkan. Untuk spesifikasinya, pyrolysis oven yang sederhana itu ada air pompa, ada indikator,
ada bak pendingin, ada kondensor, ada penampungan tar, ada penampungan zat cair, dan juga reaktor. Yaitu alat distilasi air. Alat distilasi air adalah suatu alat penyulingan yang menggunakan metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas bahan. Terdapat 4 jenis alat distilasi, yaitu distilasi sederhana, distilasi fraksionasi, distilasi uap, dan distilasi vakum. Fungsi dari alat distilasi air yaitu untuk memisahkan larutan dalam beberapa komponennya atau suatu metode pemisahan bahan kimia yang berdasarkan dengan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap. Metode alat distilasi air ini menggunakan metode yaitu pemisahan bahan kimia berdasarkan dengan perbedaan titik didihnya. Cara kerja alat distilasi air: yang pertama, ketika campuran dipanaskan dengan tujuan untuk mengubah komponen yang paling mudah menguap dari cairan menjadi uap. Kedua, uapnya naik dan mengalir ke kondensor. Ketiga, dalam kondensor didinginkan. Dan yang terakhir, itu nanti zat cairnya itu akan terpisah berdasarkan titik didih yang dimiliki oleh zat tersebut. Dan ini adalah untuk spesifikasi alat destilasi air. Ada yang pertama, ada statif, ada clamp, ada pemanas, ada labu destilasi, ada kondensor, dan juga ada labu penampung. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.